البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua, terkhusus nikmat teragung yang hendaknya terus dan terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kokoh di atasnya dan mati di atasnya, yaitu nikmatul Islam. Nikmat yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada seorang hamba, ikhwani fillah, ini sebagai alamat terbesar bahwasanya Allah menginginkan kebaikan padanya. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Qurs Ibnu Alqamah Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ahli baitin minal arab aw minal ajam aradallahu bihim khaira adkhala alaihimul Islam. Keluarga mana saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, baik itu dari kalangan Arab ataupun dari kalangan Ajam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan mereka ke dalam Islam. Maka ikhwani fillah, nikmat Islam ini betul-betul hendaknya kita ketahui besarnya dan pentingnya atas kita semua. Karena tidak mungkin satu kebaikan pun bisa terwujud tanpa Islam. Tidak akan mungkin satu keburukan pun bisa kita hindari dari keburukan-keburukan hari akhir tanpa Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima, dan dia termasuk di akhirat sebagai golongan orang-orang yang merugi. Dan kita tahu sendiri, akhwan, kerugian di hari kiamat. Allah telah tegaskan, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian yang luar biasa tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tegaskan, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya demikian itu adalah kerugian yang nyata, yaitu kerugian hamba beserta keluarganya di hari kiamat.
Makanya wajib atas kita semua untuk terus dan terus meminta kekokohan di atas Islam ini dan minta untuk mati di atasnya, serta berwasiat kepada orang-orang yang kita cintai agar mereka senantiasa kokoh di atas keislamannya, sebagaimana wasiat para anbiya war rasul. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat dengan ini Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin melihat potret bapak paling berhasil ya kawan, ya Nabi Ibrahim. Sosok bapak yang paling berhasil. Bagaimana tidak, keturunan beliau setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka sebagai Nabi dan Rasulnya. Makanya beliau digerali dengan Abul Anbiya. Kenapa? Karena semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim dari jalur keturunan beliau. Nabi-Nabi Bani Israel dari anak keturunan siapa? Dari jalur Ishak, kemudian Yakub. Karena Israel nama lain dari Nabi Allah Yakub, anak keturunan Nabi Yakub. Kemudian Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia dari jalur Nabi Allah Ismail. Dan perhatikan bagaimana beliau Naam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Jadi kita bisa berislam ya kawan, karena Allah memilihkan Islam itu untuk kita. Kita harus sadari ini, sehingga kita betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang tua kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan Islam itu untuk kita. Sebagaimana ungkapan Nabi yang mulia ini, innallaha astafa lakumuddin. Makanya jangan sampai kita mengganti-ganti. Sudah dipilihkan oleh Allah bagi kita yang terbaik, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita sepelekan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Ini wasiat mereka. Naam, dan kita pun hendaknya senantiasa mendidik diri kita pertama kali, kemudian orang-orang yang kita cintai, terutama anak-anak keturunan kita, untuk mereka betul-betul menyadari keagungan Islam. Kita berislam itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada hamba. Maka jaga, kemudian syukuri dengan terus-menerus berupaya memahami Islam dengan benar. Kenapa? Karena di sana ada tanda yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Setelah kita diinginkan kebaikan dengan Islam, maka ambil bagian untuk kita memahami Islam ini ya kawan, untuk bisa meraih alamat berikutnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan dipahamkan perkara agamanya. Berarti pemahaman seseorang terhadap agama ini, pemahaman yang membuahkan amal,
bukan hanya sekedar pemahaman yang berupa wawasan. Harus kita bedakan pemahaman yang dipuji di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, pemahaman yang membuahkan amal. Adapun pemahaman yang tidak membuahkan amal, Allah tidak anggap. Makanya orang-orang kufar, Allah Subhanahu wa taala katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki qulub, memiliki hati-hati tapi tidak bisa memahami. Bukan maksudnya mereka tidak paham bahasa. Mereka paham apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham. Paham khitab. Diajak bicara mereka paham, ya tidak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan mereka tidak paham? Karena apa yang mereka pahami itu tidak membuahkan amal, sehingga tidak dianggap. Makanya hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya akan difaqihkan, akan dipahamkan terhadap agamanya, yaitu apa? Al-fahmu al-muthmir lil amal, yaitu pemahaman yang membuahkan amal. Nah, pemahaman yang membuahkan amal, itulah yang dipuji. Nah, bukan hanya sekedar pemahaman untuk pengetahuan dan wawasan saja. Kenapa, ikhwan? Kalau karena banyak-banyakan wawasan, banyak-banyaknya pengetahuan, tidak ada yang mengalahkan Google, ya tidak? Nah, tidak ada yang mengalahkan Google di zaman sekarang. Baik, dia wawasannya luar biasa, ditanya apa saja bisa. Tapi tidak membuahkan amal, tidak dipuji. Baik, oleh karena itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan untuk bisa bermajlis kembali di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, yang tidak lain itu adalah upaya kita, akhwan, untuk memahami agama kita. Baik itu terkait akidah ataupun terkait ibadah, demikian pula muamalah maupun hal-hal yang lain dari aspek-aspek kehidupan kita. Karena keberadaan majelis ilmu di masjid-masjid ahli sunnah merupakan nikmat yang wajib untuk kita jaga. Nah, merupakan nikmat yang wajib untuk kita jaga. Alhamdulillah tegak di masjid ini durus pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para doa ahli sunnah. Maka hendaknya kita semua bersemangat untuk mengambil bagian, bersemangat dalam menjadi orang-orang yang memakmurkannya. Nah, barakallahu fiikum. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan yang lalu, akhwan, kita membaca hadis yang padanya penetapan sifat asabi' bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jari-jari yang sebagaimana kaidah sifat-sifat, ingat bahwasanya kita menetapkan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, dan tidak sama dengan sifat para makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dalam menetapkan, pokoknya kita tetapkan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai datangnya di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian sifat itu tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Kemudian juga kita menjauh
dari upaya untuk berdalam-dalam dalam mencari-cari bagaimananya. Maka diungkapkan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala di antara kaidah pokok yang kita harus berhenti padanya itu qat'ut tam'i an idrakil kaifiyah. Kita harus putus keinginan-keinginan untuk mengetahui kaifiyah suatu sifat. Kita harus putus. Kapan saja ada keinginan untuk mengetahui bagaimananya suatu sifat, kita harus putus. Kenapa? Karena batasan kita adalah menetapkan sifat tersebut, kemudian menetapkan maknanya, beriman, dan meniadakan kesamaan dengan makhluk. Kemudian beramal sesuai dengan konsekuensi dari sifat tadi. Adapun tentang kaifiyah suatu sifat, maka tidak boleh kita untuk ingin mendalaminya atau ingin mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan. Allah tidak menerangkan ilmunya kepada kita. Sehingga tidak perlu kita bertanya-tanya bagaimananya. Nah, sekarang kita masuk pada sifat kedua. Qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa qawlihi innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya wa yanzilu yawma arafah wa yanzilu yawmal qiyamah. Dan di antara dalil yang padanya penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita tetapkan sebagaimana datangnya, tidak kita ubah-ubah, adalah dalil tentang penetapan sifat nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahli sunnati wal jamaah meyakini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Bahkan para ulama mengatakan dalil-dalil dalam masalah ini mencapai tingkatan tawatur. Karena hadis-hadis yang menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia itu datang dari sekitar 28 sahabat. Yang dengan jumlah sebanyak ini tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Yaitu tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia sebagaimana datang di antaranya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang mengatur semua urusan-urusan kita, dan yang berkuasa atas kita semua. Rasulullah kabarkan di sini bahwasanya Rabb kita tersebut turun di setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, yaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Atau man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang mau berdoa maka akan aku kabulkan. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kemudian membuka penawaran yang luar biasa, penawaran kepada hamba-hamba secara keseluruhan, tapi yang menyambut penawaran ini hanya segelintir saja. Dari sekian juta manusia yang hidup,
maka sangat sedikit mereka-mereka yang menyambut penawaran Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal Allah turun kemudian menawarkan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiya, siapa saja yang mau meminta kepadaku maka aku akan beri. Dan siapa saja yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Lihat, ditawarkan doa dikabulkan, ditawarkan untuk meminta akan diberi, ditawarkan pengampunan akan diampuni. Coba, maka akhwanifillah, jangan sampai kita lalai dari hal ini sehingga menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar yang mungkin setelah malam tersebut kita belum tentu bisa mendapati malam itu lagi. Nah, inti dari hadis ini yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Dan waktunya terjadi perbedaan dalam lafaz-lafaz hadis, kawan. Nah, dan lafaz yang paling kuat yang datang dalam sahihain juga mayoritas lafaz yang ada adalah apa? Yang disebutkan di sini yaitu hina yamqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Adapun lafaz-lafaz yang lain yang mengatakan ketika telah lewat tengah malam, maka kita bisa menjawabnya bahwasanya maksudnya ketika telah lewat tengah malam yaitu sampai sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena kalau sepertiga malam yang terakhir kan berarti sudah memang lewat tengah malam. Nah, intinya kawan, bahwasanya lafaz yang paling kuat kalau kita menempuh jalan tarjih yaitu lafaz dalam sahihain hina yabqa thuluthul lailil akhir, sebagaimana dirajikan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap Fiqhul Akbar. Turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia setiap malam, kapan? Yaitu ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu yang mustajabah, waktu yang mustajabah. Bagaimana mengetahui waktu ini, akhwan? Ketika dikatakan thuluthul lail akhir, maka namanya lail diketahui dari apa? Awalnya adalah dengan tenggelamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar. Maka tinggal kita lihat interval. Nah, waktu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar berapa jam? Kemudian bagi tiga, maka sepertiga yang terakhir itulah waktu untuk betul-betul kita gunakan. Nah, kita lawan kantuk kita, akhwan, untuk bangun, untuk mengambil bagian dengan sholat malam, dengan berdoa dan istighfar. Nah, doa, minta, kemudian istighfar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka-mereka yang di akhir-akhir malam tersebut, di waktu-waktu sahur, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ini sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang tidurnya sedikit di malam hari, dan di waktu-waktu sahur mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar. Dan itu amalan paling utama di waktu-waktu sahur. Maka ketika kita selesai dari sholat witir,
selesai dari doa kita akhwan, sisakan waktu untuk istighfar. Sebelum dikumandangkan adzan subuh, mungkin seorang sambil istirahat, baring-baring, untuk memperbanyak istighfar di sana. Kita kalau ada tawaran jam 12 malam atau jam 1 malam, siapa yang datang dapat 1 kintal beras, kira-kira antri dari jam berapa, Pak? Itu baru 1 kintal beras. Ditawari Pak Lurah yang datang jam 1 akan dikasih cuma-cuma 1 kintal beras. Mesti dari maghrib sudah antri. Itu pada perkara dunia. Padahal cuman sepele. Tidak sebanding dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding dengan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau meminta kepadaku maka aku akan beri. Maka angkat tangan kita di waktu-waktu tersebut untuk memohon, memelas kepadanya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian, meminta kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru'. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khonifillah, tadarru' ini adalah ruhud doa. Rohnya doa itu tadarru'. Apa makna tadarru'? Yaitu al-khudu' wal maskanah, yaitu kita merendahkan diri, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan memelas, kawan. Jangan minta dengan apa? Buru-buru. Minta dengan apa? Dengan hati yang seakan-akan kita tidak butuh dengan apa yang kita minta. Ini tidak terpenuhi rohnya doa. Inti dari doa itu tidak terpenuhi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan rohnya doa tadi, yaitu tadarru'. Wa khufyah, yang kedua, dengan kita menunaikan adabnya. Hati kita sudah merunduk, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Juga balisan kita ketika berucap tidak teriak-teriak, tapi memohon dengan lirih. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mengatakan, innakum la tad'unal asamma wala ghaiban. Karena kalian tidak sedang meminta, tidak sedang memanggil zat yang tuli atau zat yang tidak hadir, tapi kalian sedang meminta kepada zat yang senantiasa mendengar dan menyertai kalian. Maka waktu tersebut, ikhwan, wajib kita ta'awun. Ta'awun dengan keluarga kita. Ta'awun dengan keluarga kita. Rasulullah SAW puji, ikhwan, pasangan suami istri yang mereka ta'awun dalam upaya menghidupkan malam mereka. Adapun ta'awun dalam kerja, ta'awun dalam upaya mencari ma'isyah, maka ini lumrah. Dalam artian sudah begitu banyak ditunaikan biidznillah tabaraka wa ta'ala. Cuman ta'awun dari sisi untuk menghidupkan malam dalam ibadah, ikhwan, ini yang jarang. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa ayqadha ahlahu, atau qama minal laili fa shalla wa ayqadha ahlahu fa in abad nadha fi wajhihi al-ma. Rahimallahu imra'ah, dalam hadis tersebut imra'an bermakna rajul. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari fasalla, kemudian salat malam. Bangun dulu, kemudian dia salat. Kemudian dia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan untuk dibangunkan,
nadhaha fi wajhiha alma, dia perciki wajahnya dengan air demi bisa bangun. Ta'awun. Karena ini diantara tujuan dari pernikahan, akhwan. Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk bisa mewujudkan ta'awun dalam menegakkan agama ini. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu mar'atan qamat minal lail fasallat thumma ayqadat ahlaha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari kemudian dia salat, kemudian dia membangunkan suaminya. Jika suami enggan untuk bangun, dia perciki wajahnya dengan air. Karena air di antara hal yang memudahkan seseorang untuk segera bangun. Ini juga menunjukkan bahwasanya memerciki ketika membangunkan itu perkara yang disebutkan dalam hadis, sehingga jangan marah, ya kan? Baik. Oleh karena itulah ketika kita ingin mengamalkan, sepakat Pak kalau nanti saya perciki jangan marah. Butuh ta'awun. Tapi seandainya tidak perlu diperciki sudah bangun, alhamdulillah. Ini contoh, kawan. Bagaimana upaya untuk menyambut penawaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan penawaran yang besar, jangan sampai kita sia-sia. Adapun terkait masalah sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka ahli sunnah menetapkan sifat turun tersebut, ikhwan, turun yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan disebutkan oleh Imam Barbari ini di sini ada 3. Yang pertama, turun wa ta'ala ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua, wa yanziru yauma, turunnya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ke langit dunia. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Tidaklah ada suatu hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba-hamba dari Arafah. Maka hari Arafah, akhwan, hari yang paling banyak hamba-hamba ini dibebaskan dari neraka. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut yadnu. Di sini penetapan sifat dunu. Sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Yang khusus di sana. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah Subhanahu orang-orang yang berada di mauqif di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, Allah katakan, ma arada haula, mereka inginkan ini, sampai datang dari penjuru-penjuru negeri, syu'tan ghubra, dalam keadaan rambut-rambut mereka lusuh, kemudian berdebu, panas. Kecuali untuk satu tujuan, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini penetapan sifat dunu, akhwan. Adapun yang sharih padanya penetapan sifat nuzul di hari Arafah itu datang di luar sahihain, yaitu pada hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan lafaz wa ma min yaumin afdala indallah min yaumi Arafah yanzilullahu ila sama'id dunya yubahi bi ahlil ardi ahlas sama.
Tidak ada satu hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari Arafah. Makanya terjadi khilaf antara hari Arafah dan hari Nahar. Mana yang lebih utama? Dan yang rajih ikhwan, tafsil hari Arafah adalah hari terbaik untuk berdoa. Kemudian hari Nahar adalah hari yang paling utama dari sisi keutamaan dalam setahun. Nah, dalam hadis Jabir ini Rasulullah mengatakan yanzilullahu ila sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit, yaitu kepada para malaikat. Dan juga datang asar dari Ummu Salamah dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan ni'mal yaumu yanzilullahu ta'ala fihi ila sama'id dunia. Sebagus-bagus hari adalah hari di mana Allah turun ke langit dunia. Qalu wa ayyu yaumin dzalik? Hari apa itu wahai Ummu Salamah? Qalat yaumu Arafah. Itu adalah hari Arafah. Sehingga dengan dalil-dalil ini ikhwan, ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu sifat nuzul, sifat turun pada hari Arafah ke langit dunia. Sebagaimana juga tetap sifat dunum, sifat mendekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada ahli Arafah. Adapun yang ketiga yang ditetapkan oleh Imam Al-Barbahari yaitu wa yanzilu yaumal qiyamah, dan turun pada hari kiamat. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hal ini ikhwan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 158. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Cuma ikhwan, wallahu ta'ala a'lam, lebih utama untuk kita membiarkan lafaz sebagaimana datangnya, karena ayat ini berkaitan dengan sifat ityan. Maka kita katakan sifat ityan, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula sebagian berdalil untuk hal ini dengan apa? Lafaz ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang dalam keadaan malaikat sudah bersaf-saf. Ini pun kita tetapkan sebagaimana lafaznya, yaitu sifat maji, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait yang ketiga ini wallahu taala alam, saya pribadi belum menemukan lafaz secara tegas dengan lafaz nuzul yang zilu yaumal qiyamah. Tapi yang digunakan oleh para ulama termasuk di sini Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala, beliau mendatangkan dalil dengan apa? Sifat ityan dan sifat maji. Di antara masail terkait sifat nuzul ini ikhwan, sebagaimana ditegaskan tadi, ahli sunnah menetapkan Allah turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau di sini kita sudah yakin dan kita paham sesuai dengan pemahaman para salaf, maka hal-hal yang dimunculkan dari pembahasan-pembahasan yang asalnya akhwan dari ahli bidah, kita akan bisa menjawabnya. Sebagaimana pembahasan yang sering dimunculkan, ketika Allah turun, apakah ars kosong atau tidak? Pembahasan ini muncul ikhwan, yang juga merupakan salah satu syubhat dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya dari
firqah-firqah yang menolak menetapkan sifat nuzul. Nah, yang menolak untuk menetapkan sifat nuzul. Nah, jawaban ahli sunnati wal jamaah terkait masalah ini, kita katakan bahwasanya hal tersebut tidak datang dalam dalil. Nah, pembahasan apakah ars kosong atau tidak, maka kita sukut, kita diam dari hal tersebut, kita tidak membahas hal tersebut. Kenapa? Karena pembahasan terhadap hal tadi masuk dalam dalam bentuk ketamakan kita, keinginan kita untuk mengetahui kaifiyah, ya tidak? Padahal kaidah ahli sunnah dalam masalah sifat tadi qat'ut tam'i an idrakil kaifiyah. Kita harus memutus tamak, memutus keinginan-keinginan dari mengetahui kaifiyah. Sehingga tidak perlu kita bertanya-tanya apakah ars itu kosong atau tidak. Demikian pula, tidak perlu kita bertanya-tanya bagaimana terus, padahal yang namanya malam di setiap tempat itu kan berbeda-beda waktunya. Sepertiga malam sekarang di tempat kita, kemudian nanti 4 jam lagi sepertiga malam di Saudi. Berikutnya lagi sepertiga malam terus. Berarti kalau kita mengandalkan akal sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mereka juga secara tidak langsung telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya. Sehingga mereka mengatakan kalau demikian berarti Allah terus-menerus turun, ya kan? Karena sepertiga malam kan di tempat yang ada di dunia ini kan terus bergerak. Maka kita jawab, kalian menetapkan itu karena apa? Karena sudah menyamakan dulu sifat turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Seharusnya kalian tetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keagungan Allah tidak sama dengan turunnya para makhluk. Karena makhluk turun melazimkan perkara yang dia turun darinya kosong. Demikian pula makhluk turun di suatu waktu melazimkan bahwasanya untuk waktu berikutnya kalau ditetapkan turun, maka berarti posisinya dia akan turun terus. Ini kalau makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Cukup kita menetapkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir dengan turun yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Selesai. Kemudian faedah terpenting adalah apa? Kita manfaatkan waktu turunnya Allah dengan apa? Menyambut seruannya. Itu yang paling penting. Dengan berdoa, dengan memohon. Baik, ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Adapun pembahasan bagaimana perbedaan waktu yang ada, maka kita tidak boleh untuk membahas-bahas hal tersebut. Kenapa? Karena pembahasan tentang hal itu masuk dalam cakupan upaya kita untuk mengetahui kaifiyah, padahal hal itu tertutup pintunya. Karena Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semua firqah-firqah yang mereka menolak sifat ini, sudah menyamakan dulu turunnya Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menolak sifat tersebut. Dari sini kita ketahui bahwasanya semua kelompok yang menolak suatu sifat dengan alasan kalau menetapkannya berarti menyamakan Allah dengan makhluk, sebenarnya mereka sudah menyamakan terlebih dahulu sebelum menolak. Itu konsekuensi yang tidak mungkin mereka bisa hindari. Jahmiyah menolak sifat nuzul. Alasannya apa? Kalau kita tetapkan berarti Allah Allah akan meninggalkan arsy-Nya. Berarti Allah senantiasa berada di bawah terus. Karena waktu sepertiga malam itu berbeda-beda di masing-masing tempat. Ini kita katakan kalian menolak
sifat itu? Karena apa? Kalian sudah memahami terlebih dahulu bahwasanya turunnya Allah itu sama dengan turunnya makhluk. Sehingga kalian sebenarnya terjatuh dalam perkara yang kalian ingin lari darinya. Kalian sudah menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian kalian lari dengan alasan ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyamaan terhadap makhluk. Nah, makanya kawan, para kelompok-kelompok menyimpang tadi mengubah makna dari hadis-hadis tersebut dengan apa? Turunnya rahmat Allah. Nah, turunnya rahmat Allah. Maka kita jawab, turunnya rahmat itu tidak hanya di sepertiga malam. Kemudian kalau itu adalah rahmat, bagaimana rahmat mengatakan man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Ini tidak akan mungkin rahmat, nah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Yang lainnya mengatakan yang turun adalah pahala dari Allah. Maka nah, kita juga katakan bahwasanya itu tidak hanya khusus ke langit dunia. Nah, juga tidak khusus di sepertiga malam yang terakhir. Nah, dan intinya semua syubhat yang didatangkan oleh ahlul bidah akhwan, nah, telah terbantahkan dengan dalil yang kita sebutkan tadi jika kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Baik, jadi cukup bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut dan meyakini itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting setelah kita menetapkan sifat itu akhwan, beramal dengan apa? Dengan konsekuensinya. Apa itu? Kita manfaatkan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan amalan saleh. Nah, gunakan untuk qiyamul lail. Nah, qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Autiru ya ahlal Qur'an." Berwitirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Beliau juga mengatakan, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah kalian sebelum masuk waktu subuh. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, nah, tidak memiliki bagian di malam hari kita walaupun hanya 1 rakaat. Nah, jangan sampai tidak punya bagian. Jika kita mampunya 1 rakaat, ambil bagian walaupun 1 rakaat. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, teman-teman?